sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibatul bait Ibu Ruli Mirza. Masya Allah, semoga tempat ini tempat yang penuh keberkahan. Ya, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan yang tinggal di sini sebagai hamba-hamba Allah yang diliputi sakinah mawaddah rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita sebentar lagi insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan, dan selalu kita lantunkan doa agar umur kita nyampe ke sana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta keberkahan Rajab yang udah berlalu, sekarang ada di Sya'ban, 2 hari lagi nisfu Sya'ban, separuh, artinya nisfu itu separuh dari bulan Sya'ban, artinya tanggal 15, 2 hari lagi. Kalau udah 15 berarti tinggal 15 hari lagi. Apalagi dengar-dengar, karena saya anggota MUI juga, kayaknya MUI mau menggenapkan istiqmal jadi 30 hari. Ya, berarti insya Allah tanggal 2-an baru selesai Sya'ban, antara tanggal 2 tanggal 3 kita baru masuk Ramadan insya Allah ya. Alhamdulillah, tanggal 3 saya berangkat umroh. Harusnya tanggal 25 ya. Ini pada luar, semoga jemaahnya nggak ngambek, karena memang cari tiket lagi susah, dimundurkan ke tanggal 3. Hikmahnya, kalau tanggal 25 berangkat bulan Ramadan, kalau tanggal 3 sudah Ramadan, itu rezeki, dimundurin dapat rezeki gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah SWT semoga berkenan dan berkehendak untuk menyampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan. Bulan suci, tadinya Ramadan itu bukan bulan suci. Kalau kita lihat dalam surat At-Taubah ayat ke-36, Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, itu cuman ada minha arba'atun hurum, hanya ada 4 bulan suci. Tadinya waktu nyiptain langit dan bumi hanya ada 4 bulan suci, dan Ramadan gak masuk sana. Jadi cuma 4. Apa itu yang 4? Rajab, ya, mencar sendiri, udah kita lalui kemarin. Yang 3 berturutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Cuma 4. Kenapa akhirnya Ramadan jadi bulan suci? Kapan itu waktunya? Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran kitab suci, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran jadi bulan suci, tanahnya jadi tanah suci, ya, Masya Allah. Jadi itu kemuliaan Al-Quran. Makanya orang yang masuk ke bulan suci biasanya dicuci dulu, disucikan supaya jadi orang suci. Memang susah kalau jadi orang suci. Nah, biasanya kalau yang suka pulang pergi ke umrah ngerasain, kita merasakan apa? Masuk tanah suci itu biasanya dicuci dulu, entah sakitnya di tanah air atau sakitnya di tanah suci. Ada itu, entah yang sampai balik lagi masih punya oleh-oleh apa? Batuk. Iya, itu lagi dicuci, ya, lagi dibersihkan dan harus terima, karena kita memasuki tempat suci. Nah, kita mau memasuki bulan suci, ya, supaya nggak terlalu dicuci di bulan suci dengan lapar, haus, sakit, apalagi naudzubillah kita nggak ingin sakit di bulan suci. Makanya harus bersiap mensucikan diri, mensucikan hati, supaya ringan langkah kita. Karena kenapa langkah kita mengerjakan amal ibadah di bulan suci Ramadan kadang-kadang lemes, padahal makannya sudah 4 sehat 5 sempurna, buka puasanya sehat banget, sahurnya juga sehat banget, tapi kok lemes? Karena memang banyak yang belum bersih di dalam diri kita. Ya, jadi memang satu kisah di masa Rasulullah SAW dulu, ada 2 orang perempuan yang 2 orang sahabiah. Biasa perempuan kerjaan rumahnya udah selesai, ya, tugas domestika rapi, ngapain ya? Gitu ya, ngabuburit akhirnya. Yang satu menghampiri rumah tetangganya. Kita ngapain ini, duduk di teras rumah, duduk kan mereka berdua di teras rumah. Namanya duduk di teras rumah itu yang lewat banyak, ya, tetangga lewat, itu ternyata nggak sadar, ya, digunjingin. Kendaraannya beda loh, kemarin otaknya putih sekarang merah, otak merah yang paling mahal. Kalau sekarang kan mobil ya, otaknya beda. Yang itu pakai emas, digunjingkan semua tanpa mereka sadar. Itu masih sekitar sebelum asar, udah lemes. Sampai disebutkan nyaris tewas karena haus.
Akhirnya dua orang tadi ini mengutus seorang sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, minta izin boleh nggak batalin puasa. Rasul ujuk-ujuk nggak ngasih izin tapi ngirim ember. Kata Rasul, tolong ember ini kasihkan kepada dua wanita tadi, suruh muntah. Kenapa disuruh muntah? Ternyata satu orang wanita muntah, isinya separuh ember penuh daging bangkai busuk, ya, daging dan darah bangkai. Pokoknya yang namanya bangkai masih busuk gitu dimuntahkan. Satu lagi muntah penuh satu ember. Kaget mereka berdua, ada apa? Ini yang bikin lemes. Kata Rasul, kalian berpuasa dari semua yang dihalalkan Allah. Makanannya halal, minumannya halal. Kalau lagi puasa kan di depan mata juga gak akan kita sentuh. Tapi sayangnya kalian membatalkan puasa kalian dengan yang diharamkan Allah, yaitu apa? Ghibah, gunjing. Gak sadar kadang ya. Makanya mungkin kalau Ramadan itu paling aman, matiin dulu TV-nya, jangan nonton bioskop dulu. Nasib seputar orang ternama itu kan memang wah banget ya. Matiin dulu, nah supaya jangan sampai lemes, jangan sampai terkotori hatinya, puasanya jadi sia-sia. Itu yang tidak kita inginkan. Dan Rasulullah SAW sendiri mengatakan memang di setiap diri kita itu barometer baik buruknya kita adalah hati kita. Makanya kenapa harus mensucikan hati, tazkiyatun nafs. Sampai Rasul mengatakan, ala inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya setiap diri kita ada segumpal darahnya. Idza salahat, kalau segumpal darah tadi baik, salahal jasadu kulluh, maka tubuh akan baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah tadi buruk, fasadal jasadu kulluh, seluruh tubuh akan buruk. Ala wahyal qalb, Rasul mengatakan segumpal darah tadi adalah qalbun. Bahasa Arab qalbun itu sebenarnya jantung. Tapi anehnya para ahli hadis mengartikan hadis tadi sebagai hati. Di Indonesia bahasanya lebih unik lagi, selalu digabungkan jantung, hati. Padahal jantung di sini, hati kan di sini. Pernah nggak yang sakit hati bilang, aduh saya sakit hati? Nggak ada sakit hati, kok hati di sini, ini kan jantung ya. Sakitnya tuh di sini lah, kenapa yang ditutup jantung? Ya, ternyata hadis itu juga unik. Tulisan yang qalbu, jantung terjemahan bahasa Arabnya, ditafsirkan oleh para ahli hadis dengan hati. Ternyata kalau sakit hati memang sebenarnya sih hatinya entah yang di sini apa yang di sini, Indonesia unik, jantung hati menggabungkan. Dan secara medis kalau jantung, jadi hadis ayat nggak pernah bertolak belakang dengan medis. Jantung rusak, ya selesai kita ya. Liver rusak, tubuh kuning semua. Ya, entah itu naudzubillah sirosis kah atau hepatitis kah, pokoknya tubuhnya rusak, kuning, bisa mati. Yang lebih fatal memang jantung. Kalau liver masih bisa transplantasi separuh. Tapi kalau jantung, nggak ada kan transplantasi separuh jantung. Yang ada separuh jiwaku pergi ya, itu udah lagu itu. Ya mati beneran kalau udah cuma separuh gitu ya. Harus utuh kalau transplantasi. Sehingga mau jantung mau hati yang diartikan ternyata benar. Hadis Rasul lain mengatakan al-ithmu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Yang namanya dosa itu bikin nyesek hati dan deg-degan jantung. Ya, nyeseknya hati kita kadang-kadang aduh badan ulu hati sini ya. Ulu hati saya nyeri, entah lagi sakit hati, entah emang benar lagi naik GERD-nya gitu ya. Ulu hati di sini, tapi hatinya di sini. Ulu hati di sini, tapi kita mengatakan yang deg-degan emang jantung. Sering kita mengatakan deg-degan hati saya deg-degan, itu pasti salah itu. Yang deg-degan itu jantung ya, bukannya hati. Kalau hati nggak bisa deg-degan ya. Tapi memang Masya Allah orang Indonesia berarti sebenarnya puitis karena menggabungkan antara jantung dengan hati ya. Ramadan itu mensucikan semuanya. Ramadan bukan cuma mensucikan tubuh ya, karena secara kesehatan orang yang puasa bersih tubuhnya, perutnya terutama. Sehingga Rasul mengatakan sumu tasihhu, puasalah agar sehat. Kenapa kita habis selesai Ramadan nyangkutnya di UGD? Pasti salah puasanya. Ya, jadi salah cara bukanya, salah cara sahurnya juga ya. Makanya harus semakin sehat, ini malah jadi sakit. Bukan syariat puasanya yang salah, tapi cara kita. Aku yakin biasanya setiap hidangan pembuka di sana ada kurma. Tapi yang pertama kali disentuh bala-bala.
Kurang ya. Selalu kurangnya itu dipajang kadang-kadang dari hari pertama sampai hari ke-30 utuh. Dan di situ juga banyak nggak dimakan kata Rasul. Makanlah kurma, minum air putih, sholat, habis itu sama nggak makan apa aja. Ya itu yang benar dan jadi sehat. Sahur juga gitu, harus ada kurmanya. Ini kadang-kadang makanya kenapa jadi lapar, jadi haus, jadi sakit, jadi tremor, jadi lemes. Ada yang malah gula darahnya naik. Padahal logikanya turun. Makanya yang lebih bahaya sebenarnya memang itu bukan yang hiperglukosa, tapi yang paling bahaya itu hipoglukosa. Karena kalau hiper bisa diturunin pakai obat, kalau naik turunin pakai obat. Lah kalau turun nggak ada obat naikin, yang ada diminumin manis-manis gitu kan ya. Paling sehat madu. Jadi memang mau nggak mau harus kembali ke sana, kembali ke cara Rasul puasanya kayak gimana. Khususnya yang hipo harus lebih kontrol. Sehingga memang latihannya kenapa dari Rajab dan Sya'ban Rasul minta barokah kepada Allah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, minta barokah. Pengertian barokah itu ziyadatun fil khair, tambahan kebaikan, gak cuma sekedar tambahan kekuatan. Aku yakin kalau ibu-ibu disuruh puasa pada kuat karena sering diet. Kalau sering diet kuat puasa. Cuman masalahnya kalau salah niat gak dapat pahala, itu dia. Ya kenapa puasa? Udah saum sunnah lebih bagus. Bayar, jangan sampai belum ada yang bayar kita. Saya kemarin karena 2024 dadakan harus nganter ibu haji, sehingga ini utang terakhir saya puasa. Saya lagi puasa. Bayar utang, kodok ya, mengkodok. Jadi memang karena nganterin dadakan, jadi nggak bisa mengkodok. Ya harus siap-siapkan nganterin ibu udah sepuh, nggak bisa mengkodok puasa Ramadan. Ini hari terakhir saya. Alhamdulillah. Semoga Allah kuatkan ya, karena harus lari sana sini. Nah, jadi memang penting sekali untuk kita memahami ternyata mensucikan itu memang dengan dicuci. Dicuci dosa itu dengan apa? Ya dengan rasa sakit, ya dengan rasa lapar, ya dengan rasa haus, dengan rasa nggak enak gitu ya. Ada aja berbagai rasa yang kadang-kadang naik turun. Apalagi kalau yang masih aktif menstruasinya, biasanya kalau Ramadan hormon kita bekerja, merespon, dibersihkan, ngeflek lah dia. Ada yang headnya panjang, ada masuk Ramadan kayak begitu. Sebenarnya apa? Karena kita nggak tenang dengan ibadah, deg-degan, takut, mau ibadah kok takut. Akhirnya wanita itu sangat terpengaruh dengan faktor hormonal. Akhirnya malah kok saya 2 kali haid nih, Ramadan malah 2 kali. Karena nggak tenang. Harusnya kan mendekati Allah semakin tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, harusnya dengan zikir tenang. Ini yang zikir lisan saja, hati tidak bisa dibohongin, deg-degan ya, deg-degan, takut. Padahal Ramadan itu tadi sudah dibacakan oleh qori kita, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari terbilang sebentar. Benar Ibu, sungguh 30 hari di Ramadan itu lari bukan jalan. Ya, pertama kita merasakan, aduh masih 29 hari lagi, masih 28. Tiba-tiba udah seminggu. Tiba-tiba udah 2 minggu, tiba-tiba udah lebaran. Cepat kata Allah, ini bukan hari yang biasa. Ramadan itu cepat sekali, tidak terasa. Jadi sayang waktunya kalau disia-siakan. Sekarang yang sudah dikit lagi, 2 minggu lebih sedikit aja, manfaatkan. Untuk kalau misalnya, aduh kalau puasa kayaknya nggak sempat lagi, hutang harus dilunasi tapi. Yang masih punya hutang puasa, oke, lunasi. Kalau nggak punya hutang, tinggal sunah-sunah. Kalau nggak kuat, jangan puasa. Takut di sunah kita bela-belain, di wajib nanti keok, gitu ya. Jadi sudah berarti latihannya apa sekarang? Bersihkan hati, bersihkan jiwa, bersihkan harta. Sebelum zakat, sedekah dulu, gitu ya. Jadi Ramadan memang sarana mensucikan jiwa. Sering kalau kita lihat bangsa Arab ketemu dengan satu yang lainnya itu tegurannya kalau udah bulan suci Ramadan Karim. Nanti temannya mengingatkan Allahu Akram, Ramadan Karim, bulan Ramadan itu bulan dermawan, bulannya dermawan, orang sering sedekah, tapi Allahu Akram, Allah lebih lagi dermawannya, memberikan ampunan, jor-joran, ya jadi diskonnya tuh Masya Allah, ya jadinya dosa-dosa banyak yang dikasih amnesti. Ya kalau kitanya juga serius menjalani Ramadannya. Kenapa harus hati yang dibersihkan? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kalau kita berhadapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu yang dibawa bukan harta, bukan juga anak. Ini anak saya soleh, nggak gitu. Tapi yang nomor satu menyelamatkan kita adalah hati kita. Illa man atallaha biqalbin salim, surat Asy-Syu'ara ayat 88. Jadi kalau menghadap Allah, hatinya kata Allah bersih, kamu tulus, kamu baik, kamu ikhlas, kamu ridha terhadap takdir Allah, insya Allah hisabnya ringan. Mau anaknya soleh nggak soleh, yang penting anaknya udah dididik. Kan ada yang sudah dididik pun nggak jadi soleh. Seperti Nabi Nuh alaihi salam, kan mendapati ternyata anaknya juga nggak mau beriman, istrinya juga nggak mau beriman. Yang penting sudah disampaikan. Ketika sudah disampaikan, sudah diajak, nggak mau dengerin, itu sudah tidak menjadi dosa kita lagi. Tapi kewajibannya adalah mengingatkan sampai kita mati duluan atau dia mati duluan. Karena nggak pernah berhenti tugas sebenarnya. Apalagi kasih ibu sekarang saya, anak udah gede, larinya ke cucu sekarang. Ya cucu baru mau 5 nih, yang ke-5 baru belum lahir, masih dikandung. Ya, jadi memang larinya pindah. Jadi ternyata nggak selesai. Dulu jagain anak, sekarang caranya sama cucu. Ya, anak bisa cemburu. Kok lebih sayang sama cucu daripada sama mereka gitu ya. Karena tanggung jawab kita sebagai yang udah tua, yang udah lebih makan asam garam, ya. Jadi nggak boleh merasa lebih banyak ilmu dan sombong, tapi justru bertanggung jawab agar yang generasi berikutnya lebih soleh dari kita, lebih solehah dari kita. Nah, untuk bilang kita nggak ada yang pengen nyangkut, tapi pengennya dapat syafaat, ya, dapat saling membantu, itu harapan kita. Sehingga Hasan al-Basri, salah seorang ulama di masa tabi'in, mengatakan, obatilah hatimu, karena yang Allah kehendaki dari seorang hamba adalah kebaikan hatinya. Tapi kebaikan hati ini harus ada buahnya, yaitu kebaikan seluruh anggota tubuh. Jadi nggak boleh mengatakan hati saya sebenarnya hatinya rinto, fisiknya rembo gitu. Hatinya lembut, saya cuma kasar aja penampilan, nggak boleh. Kalau hasilnya hatinya lembut, hasilnya adalah fisiknya juga, perbuatannya juga, perkataannya juga lembut. Jadi Rasul mengatakan al-ina ula yakubu illa ma fiha. Bejana, tekok, syarat nggak akan menuangkan kecuali isinya. Jadi nggak mungkin isinya putih ketika dituang kopi hitam, enggak, itu sihir ya. Kalau nggak sulap ya. Kalau memang isinya putih, keluar putih. Kalau ada orang misalnya yang kata-katanya selalu kasar, tapi mengatakan saya ini sebenarnya baik loh, cuman kata-kata saya aja yang suka keceplosan. Kalau nggak ada yang kasar banget, temperamental, ini bawaan orok. Nggak ada orok yang begitu ya. Nggak ada bayi yang kasar, nggak ada. Semua bayi bahasanya satu, nangis. Mau lapar ya nangis, aus ya nangis, capek ya nangis, ngantuk ya nangis, pokoknya bahasa aja nangis gitu ya. Sedangkan kita kan nangis itu kadang gengsi. Ya, kecuali yang cengeng mungkin ya. Tapi Masya Allah, padahal Allah SWT sudah mengajarkan kita dengan sirah sejarah Rasul dengan para sahabat, orang-orang yang ruhbanun bil-lail, fursanun bin nahar. Kalau malam kayak rahib nangis, padahal siangnya jagoan di atas kuda. Kalau kita kan berpikir kalau jagoan di atas kuda, hatinya keras, gak mungkin nangis. Kita sendiri sering salah ya, kalau ada cucu atau anak kita, laki-laki gak boleh nangis gitu ya. Laki-laki gak boleh nangis, padahal nangis itu melembutkan hati. Gak boleh cengeng, tapi bolehkan nangis. Diperbolehkan, asalkan jangan nangis dikit-dikit ada masalah nangis. Mereka nangisin apa? Nangisin dosa sebenarnya. Kalau ada yang ikuti perkembangan saudara-saudara kita di Palestina, pertukaran tawanan yang paling akhir itu Masya Allah, IDF yang 4 orang perempuan itu kan malah minta sama pejuang Palestina untuk jangan kami deh yang dibebasin, yang lain aja. Ini kalau bukan karena akhlak para pejuang ya, itu nggak pengen dia, pasti dia pengen bebas. Jangan kami deh, kami nanti aja dibebasinnya, masih nikmat ya bersama dengan orang yang menawan. Padahal kalau dalam kondisi yang buruk itu udah kena sindrom Stockholm sebenarnya, betah jadi sandera, dizolimi. Tapi karena ini bukan tidak kezoliman, ini yang mereka lihat sehari-hari, Masya Allah, dikasih makanan, dikasih pakaian, kemudian dikasih tempat yang privasi, sampai mereka rindu. 3 hari dibebasin nulis surat sama babang-babang Hamas itu, pada kepincut, repot ya. Kenapa? Karena akhlaknya mereka lembut, mereka ngasih makan yang baik, padahal mereka gak makan. Ya kalau mereka lihat ini para pejuang kalau sholat sampai nangis-nangis, sampai mereka tanya, itu kan yang 4 ketika kita lihat di televisi, Masya Allah,
mereka disuruh speech ya, diminta bicara. Itu bisa bahasa Arab empatnya. Orang Israel yang bisa bahasa Arab. Kenapa? Selama ditahan diajarkan bahasa Arab. Jadi mereka bisa bahasa Arab. Tukeran. Pejuang yang bisa bahasa Israel, ya, bahasa Ibrani, tawarannya bisa bahasa Arab. Tukeran. Ada manfaat. Makanya yang mereka bingung, kok ini laki perempuan para pejuang kalau sholat sampai nangis, emang ada apa sih? Ketika ditanya kenapa sih emang Tuhan kalian menyuruh kalian kalau sholat sampai nangis-nangis? Ternyata jawabannya, nahnu nakhafullaha fikum. Kami nangis itu karena takut sama Allah, karena sedang menawan kalian ini. Tawanan dalam Islam gak boleh disakiti, gak boleh dizolimi, gak boleh disiksa, harus dijaga, keselamatannya harus terjaga, terjamin. Nangis, makanya mereka kalau sholat tuh malu nangis. Itu yang bikin salah seorangnya akhirnya masuk Islam. Tawanannya nggak mau pulang, itu yang repot ya. Mau dipulangin, nggak mau pulang. Kita kan terikat perjanjian ya, sekian orang harus ganti sekian orang. Lah mereka betah ditahan. Kalau sindrom Stockholm itu adalah sindrom orang yang dizolimi, ada yang begitu. Beberapa pasien yang konsultasi dizolimi oleh suaminya, tapi mau betah jadi sandra di dalam rumah tangganya, dipukulin, ditamparin. Nah itu nggak sehat. Kita pasti solusinya cerai. Tapi ada yang nggak mau cerai, cuman pengennya suaminya berubah, tapi disuruh cerai nggak mau. Ya udah nyaman di situ. Itu yang ngeri ya, nyawa terancam tapi merasa nyaman. Beda dengan yang kita ceritakan barusan, saudara-saudara kita di Palestina tidak pernah mengancam nyawa. Apalagi masuk bulan suci Ramadan, di luar Ramadan saja alatnya sudah seperti itu, masuk bulan suci Ramadan lebih dahsyat lagi. Sehingga kalau kita baca sirah sejarah Rasul, kayaknya ini bukan manusia. Itu 14 abad lalu. Ternyata ada yang seperti itu. Hanya di Palestina saja. Ya di sini susah nyari yang ikhlasnya, baiknya. Sudah disakiti, tanahnya dirampas, masih sebaik itu. Bahkan naudzubillah, ibarat kata kayak dipukulin tapi balasnya dipeluk gitu ya, balasnya memeluk. Unkasyajar, jadilah seperti pohon berbuah ya, yang ditimpukin batu tapi balasnya nimpukin buah. Itu kan Masya Allah ya. Sampai Imam Syafi'i menuliskan kebaikan hati itu bisa dibentuk ya. Ini sebenarnya yang digambarkan adalah hadis Rasulullah SAW. Kebaikan hati itu bisa dibentuk dengan 6 hal. Ada hadis lain mengatakan 7 hal ya, tapi akhirnya dipotong menjadi lagu jadi 5. Tobo hati ya. Mungkin gak enak kali kalau lanjutnya ke-6 main ke-7 jadi gak enak. Jadinya mentok yang ke-5 ya. Artinya gimana caranya agar hati senantiasa bisa kita jaga ya kestabilannya agar selalu baik. Pertama, baca Quran ya, baca Quran, tapi gak cuma sekedar baca, memahami arti yang dibaca. Alhamdulillah sekarang mah gak bisa bahasa Arab juga ada terjemahan, bahkan ada tafsiran juga yang dijual, udah bukan terjemah, tafsir sampai 6 buku gede-gede gitu ya. Itu Ibnu Katsir, ada yang 7 buku besar-besar. Artinya cuma satu kuncinya, mau baca nggak? Kadang mau baca Quran aja kita kan aduh gitu ya. Baca Quran kayaknya baru 1 lembar udah ngantuk ya. Tapi kalau baca novel kuat kita. Kalau baca Quran udah ngantuk. Nah, akhirnya ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa hati untuk mengobati hati supaya keimanan kita stabil, supaya jauh dari penyakit hati. Pertama, rutin baca Quran tapi pahami maknanya. Kenapa harus dipahami arti dan makna? Agar bisa menjalankan perintah Allah dan agar bisa meninggalkan larangannya. Karena kalau nggak tahu juga nggak bisa meninggalkan larangan, mengerjakan perintah kalau nggak baca artinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, berkumpul dan bergaul dengan orang soleh. Masya Allah, kalau yang kayak begini susah dicari di tempat dugem, jelas susah ya. Mungkin kita kalau lagi majelis taklim duduk di bawah dugem juga, duduk gemeteran karena kakinya kelipet gitu ya, lututnya harus sudah selonjoran. Tapi kalau dugem yang beneran di tengah malam kayaknya susah nyari ibu-ibu yang solehah kayak begini ya. Masya Allah, kemarin itu di Glodok ada satu tempat yang aman, tidak terjerat api, adalah musola ya. Musola sampai setirai-tirainya, semushaf Qurannya utuh ya. Sampai kaget emang tim yang memadamkan api itu. Kok ini bangunan sudah hancur semua dengan api? Lah ada satu tempat yang utuh kayak dikotakin, ada ya itu doang musola.
entah masalah itu pernah dihampiri atau tidak oleh manusia itu kan diskotik ya. Ya, jadi memang yang kebakaran itu sumbernya kan percikan apinya dari diskotik. Tapi masya Allah ternyata ada ya tempat. Mungkinlah orang mengatakan coba itu orang lari ke sana. Ya nggak kepikir, kita pikirnya kan keluar. Ya. Nggak mungkin ada yang mau lari ke sana spekulasi. Ya pasti keluar. Padahal itu tempat yang aman, masya Allah. Jadi memang pertama baca Quran tapi tidak sekedar membaca, memahami artinya. Kedua berkumpul dengan orang soleh. Karena kalau orang soleh, teman kita soleh, pasti kita salah diingetin. Itu yang namanya soleh. Yang namanya baik, kalau kita salah diingetin. Kalau kita baik, teman kita salah, kita ingetin. Ya kalau misalnya udah dengar azan dari 2 jam lalu, kok belum sholat, pasti ada yang ingetin. Nah itu baik. Tapi kalau sama-sama emang gak suka sholat, gak bakal ngingetin gitu ya. Jadi memang harus saling mengingatkan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kalau tidak saling mengingatkan, saling itu berdua, bertiga, berempat, gak bisa sendirian saling. Innal insana lafi khusrin. Manusia pasti rugi ya dalam kerugian. Mengosongkan perut, banyak puasa. Sekali lagi kalau ibu-ibu bisa, karena biasa diet ya. Ya mulai tahajud, tadarruk, istighfar dari malam. Kalau misalnya nggak sempat dari malam, udah capek banget, ngantuk banget, oke. Sebelum azan 15 menit istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang hatinya baik itu nunggu azan subuh dengan istighfar. Walaupun dia ashar itu artinya waktu sahur. Walaupun dia bukan bangun untuk sahur. Misalnya emang nggak pengen puasa, tapi bangunnya nggak pas azan dan bukan sesudah azan. Nunggu sengaja 10 menit, 15 menit nungguin azan. Dan isinya cuma astagfirullah, istighfar aja. Kalau ngantuk berat, kita udah kebangun karena beker kita setting, udah bunyi belnya, alarmnya, maka sudah sambil baring aja. Astagfirullah. Azan beneran bangun. Bagusnya sih memang kalau mau wudu sebelum azan atau sesudah azan. Jangan pas azan, kenapa? Karena ketika azan berkumandang itu setan lari semua. Kumpulnya kemana? Ke WC. Nah kalau kita juga lagi ada di WC, bareng sama kita berarti. Jadi jangan pas lagi azan, tunggu azan selesai atau azan belum berkumandang kita wudu dulu. Ya, jadi kan kadang-kadang malah azan kita masuk kamar mandi, lah mereka juga lagi berbondong-bondong masuk kamar mandi gitu ya. Karena di kamar mandi itu terbenteng, artinya apa? Itu tempat mereka. Makanya kalau mau masuk kamar mandi harus baca doa. Baca doanya, dibuka pintu kamar mandinya, kedengaran dengan telinga kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan. Minal khubuthi wal khaba'ith. Itu pintunya harus dibuka dan ucapkan spelling, nggak boleh dalam hati. Jadi yang di dalam keluar semua tuh. Sehingga kita mau duduk di dalam, mau buang air, mau mandi, nggak pakai baju, mereka nggak lihat. Sebab yang repot kalau kita nggak baca, kita ke dalam, mereka jadi bisa lihat aurat kita. Repot yang ditaksir sama makhluk itu. Ya kan ada yang suka ditaksir ya. Makhluknya itu kepincut sama kita, akhirnya ngeganggu kita, naudzubillah. Nah kemudian saya pernah tuh mahasiswa saya kayak gitu, hafal Quran. Begitu maghrib suara azan kemasukan, HP-nya sampai di balik ke atas gitu ya. Wah kita rupiah tuh rame-rame. Ternyata qadarullah bisa diajak bicara yang di dalam. Dia bilang saya yang nungguin kamar mandi kosannya. Loh kok bisa masuk? Habis dia kalau masuk gak baca doa. Jadi ya dia lihat auratnya, dia naksir. Makanya beberapa Quran ini gak nikah lama gitu ya. Ternyata ada yang naksir dari, ya itu dia. Penghafal Quran juga manusia. Ya jadi bisa lalai, gak baca doa, buka-buka baju, ada yang naksir, nah itu repotnya. Nah sehingga penting buat kita untuk menjaga kebaikan hati kita dengan baca Quran, bertemu dengan orang soleh, mengosongkan perut dengan puasa, kemudian mulai ya dengan sambil istighfar saat menunggu waktu subuh, dan juga sedekah. Itu yang keenam. Yang keenam itu sedekahnya itu dalam kondisi lapang dan sempit, artinya jangan nunggu banyak uang. Apapun yang bisa disedekahkan, entah itu makanan, entah itu sekedar senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum aja sudah sedekah hitungannya. Tapi kita bisa sedekah senyum kalau nggak punya uang.
Kalau punya uang jangan ceritanya senyum ya, itu nilainya kurang. Dan menjaga kehalalan makanan yang masuk perut, nah ini yang paling penting. Kadang-kadang kan nggak ada logo halalnya, harus nyari itu. Minimal ada tulisannya no pork, no lard, ya. No pork, no lard, kalau nggak ada logo halal. Kalau saya nggak cukup dengan ada tulisan, saya minta ketemu chefnya biasanya. Mohon maaf saya mau tanya, halal nggak? Gitu ya. Kalau ternyata dia bilang halal, halalnya apa menurut definisinya mas? Nggak ada daging babi, oke. Apalagi kalau itu kick, kita akan tanya, ada rumnya nggak? Oh iya maaf bu, ada. Yang ini jangan pakai rum. Oke kita beli yang nggak pakai rum. Ya, tapi kalau udah ada daging babinya, ada turunan-turunannya, minumnya finish, nggak mungkin makan di situ. Tapi kalau cuma kick, itu karena khamr ataupun alkohol, rum ketika dibakar muap, artinya nggak nular ke tempat-tempat lain. Tapi kalau daging babi, daging anjing itu kan bekasnya, penggorengannya, pisaunya, itu kan harus dicuci pakai air 7 kali, salah satunya dicampur dengan pasir atau tanah. Makanya ditanya biasanya, kalau nggak ada halalnya kita tanya, ya, ini ada unsur ininya enggak ya yang diharamkan. Biasanya saya tanya dulu, muslim bukan? Kalau dia bilang muslim harusnya paham. Ya, ternyata ada yang langsung paham. Bu jangan bu, nggak semua halal. Apa tuh? Daging babi? Bukan, ini toko roti. Bukan bu, rum. Dia ngerti berarti. Tenang tuh malah beli di situ. Karena apa, dia akan kasih tahu yang ini kue susnya, flaknya pakai rum. Oke, kita nggak beli. Yang nggak pakai rum yang mana? Yang ini. Bahkan ketika cucu nunjuk salah satu, langsung orangnya bilang, jangan yang itu deh. Yang itu ada rumnya. Itu nggak halal, dia bilang gitu. Oh masya Allah. Ya itu yang enak. Kalau kita tanya langsung, ya. Sebab kita pengajian waktu itu di daerah Bintaro, ada yang bawa Black Forest ke pengajian. Kita nggak ngerti Black Forest ternyata pakai rum. Selesai pengajian, pada makan Black Forest, semua kok tidur. Suruh tidur pulas, ternyata Black Forest sudah nginep di kulkas 3 hari. Kadar alkohol itu semakin naik, ya. Jadi itu bukan tidur sebenarnya. Mabok. Pingsan itu ya. Padahal kerasa kok, rasanya itu rada getir-getir pahit itu kerasa. Kalau udah getir pahit nggak usah dimakan lagi ya. Ini saking enaknya dimakan ya. Habis itu kenapa pada pulas gitu ya. Itu yang ngeri ya. Jadi definisi saum, artinya kalau kita bicara puasa, definisi puasa itu dalam syariat Islam sebenarnya al-imsak, menahan. Asyam sama dengan al-imsak. Imsak itu artinya nahan. Nahan nggak makan, nggak minum, nahan nggak marah, nahan nggak gosip, nahan sebenarnya. Makanya kalau imsak di Indonesia kan artinya 10 menit sebelum azan subuh ya. Sebenarnya definisi imsak itu adalah puasa. Definisi imsak adalah menahan. Nahan nggak boleh mengerjakan apapun yang membatalkan puasa kita. Nggak hubungan suami istri, masya Allah ya. Allah yang Rahman dan Rahim, bahkan hubungan yang halal saja ketika puasa diharamkan. Sama ketika lagi ihram juga kan ke tanah suci halal suami istri, tapi ketika sudah niat ihram haram. Kalau mau melanggar damnya ontak gitu kan ya, bukan kambing lagi. Jadi kita dilatih untuk momen-momen tertentu menjaga dan juga mengendalikan hawa nafsu, walaupun syahwatnya itu syahwat halal, sampai harus dikendalikan untuk waktu-waktu tertentu. Ramadan terutama sebulan penuh, tapi kan nggak boleh hubungannya cuma siang. Kalau malam kan boleh aja ya. Makanya tadi ayat dibacakan sampai 186. 187-nya tentang hubungan suami istri di malam hari dibolehkan. Maksudnya malam tuh habis maghrib ya, sampai sebelum azan subuh bebas. Ya artinya sudah gelap udah boleh. Ya, jadi memang itu penting untuk memahami. Ternyata Allah SWT ketika membatasi, mengharamkan, ya ada batasannya. Nggak selamanya. Ya, jadi memang waktu-waktu tertentu laki-laki boleh pakai pakaian, pakai kancing, pakai resleting. Tapi begitu ihram, cuma 2 helai kain saja, gitu kan ya. Perempuan yang baku memang ngerapat, gitu ya. Mau ihram, mau nggak ihram, mau puasa, nggak puasa. Perempuan yang memang baku karena saking berharganya perhiasan, gitu ya. Jadi memang definisi puasa itu sendiri adalah menjaga atau imsak. Fa'idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfuth wa la yaskhab. Dalam kondisi puasa jangan berkata keji, itu menghilangkan pahala puasa, berkata kotor, berkata kasar, wa la yaskhab. Wa la yaskhab, jadi enggak boleh teriak ternyata. Meninggikan suara itu juga mengurangi pahala puasa. Kita kan kadang suka manggil-manggil anak dari jauh ya.
Walaupun sekarang lebih simpel, anak di kamar sebelah aja kita telepon. Padahal kalau dari sisi edukasi paling cakep itu kalau kita belajar parenting, samperin. Kalau ditelepon, anaknya juga ditelepon, malah diangkat teleponnya ya. Diangkat dan dia nyautin padahal kamarnya sebelah. Kan harusnya ditelepon, sebentar, harusnya kan datang ya. Tapi memang ternyata zaman sekarang ini unik ya, generasinya macam-macam. Ada Gen Z, ada strawberry ya. Saya bilang Gen Z itu singkatan zombie kayaknya ya. Kalau sudah terpaku dengan handphone, udah kayak zombie ya. Jalan nggak ini lagi, nggak ingat kanan kiri sudah. Matanya ke sini mau dipanggil juga nggak respon ya. Nggak respon. Nah ini Z mungkin zombie, yang repot kan strawberry ya. Dari luar cakep, merah, klinis, begitu dipencet, serot, ternyata lembek. Nah, naudzubillah min dzalik, ternyata lembek. Apa ya dibilangnya generasi strawberry. Kemarinnya generasi sandwich, apa sih maksudnya gitu ya? Sandwich kayaknya gak tahan, ditekan atas, ditekan bawah. Dulu merupakan kebanggaan kalau seorang anak bisa menanggung keluarganya. Kebanggaan kita, wah orang tua kita tanggung, adik kita semua yang baik, itu bangga. Kalau sekarang lemes. Begitu kanan kiri depan belakang atas bawah tergantung kepada dia, stres. Naudzubillah, saking lemahnya iman ujungnya bunuh diri ya. Naudzubillah, dulu kan nggak ada yang kayak begitu. Mana ada dulu anak SD bunuh diri? Nggak ada. Teman-teman tuh nggak ada anak SD bunuh diri. Kemarin kan anak kelas 4 SD loncat dari lantai 4 bunuh diri. Ya, cuman gara-gara bullying verbal. Saya teringat waktu SD, SMP juga teman-teman kata-kata nggak ada yang stres, malah ada yang dikatain gitu loh, doyok loh gitu ya, macam-macam, gendut, gendut, kurus, cekik ya, nggak ada yang stres. Bahkan raportnya merah pun nyengir ya, nyengir pulang kasih ke ibunya, ya pasti dimarahin. Besoknya datang lagi walaupun nggak naik ya, walaupun nggak naik kelas, nggak ada yang stres. Sekarang sampai tinta merah dirubah jadi tinta hitam. Walaupun angkanya 5, angkanya 4, tulisnya harus pakai tinta hitam supaya anak katanya nggak stres. Itu salah, bukan itu. Esensinya adalah keimanan. Esensinya adalah keimanan. Kalau dia paham siapa Tuhannya, siapa Allah, siapa Nabinya. Kalau dulu kita selesai sekolah cepat jam 12, jam 1 sorenya ngaji. Kalau sekarang mau seharian nggak ada ngajinya, akhirnya kosong ya. Itu sebenarnya kenapa Rasul mengatakan Islam ini semuanya tindakannya preventif. Tindakannya preventif, pencegahan, bukan kuratif, pengobatan. Kejadian dulu baru sadar kita, enggak. Semuanya preventif. Dari kecil 7 tahun disuruh sholat, 10 tahun kalau nggak mau sholat boleh dipukul. Pukulan pertama hanya boleh anak 10 tahun. Tapi kebanyakan ibu-ibu anak 7 tahun udah biru-biru, dicubit sama ibunya. Karena dia nggak mau sholat, bukan, nggak mau disuruh ke warung, nggak mau disuruh beli garam ke Alfa misalnya. Si mbak lagi pulang nggak ada yang gantiin, nggak ada infalnya. Nah ini kan yang paling penting buat kita adalah memahami tidak boleh ada kekerasan fisik dalam rumah tangga untuk anak kecuali 10 tahun. Itu pun karena nggak mau sholat, bukan karena yang lain, bukan karena disuruh nyapu nggak mau, nggak boleh ya. Artinya ini satu gambaran betapa Islam itu semuanya preventif. Puasa mencegah kita agar tidak sakit sebenarnya. Makanya dipuasakan perutnya, dipuasakan, masya Allah ya. Jadi ternyata kita dikasih mulut, dikasih perut, dikasih gigi. Itu juga gigi fungsinya untuk ngunyah. Ya, jadi kalau ibu-ibu penasaran itu ada di sosmed yang latihan mengunyah.com. Karena ternyata banyak di antara kita yang makannya main telan ya Bu ya, main telan padahal dikasih gigi, tapi karena terkejar-kejar, buru-buru telan gitu ya. Malah ada yang saya nggak mungkin karena saya juga gitu, kayak ibu-ibu mungkin jarum super jarang di rumah, suka pergi. Ya. Kalau udah nyupir sendiri, udah lapar, pasti kan sambil nyupir ya nyemil gitu ya. Emang maunya lembut? Enggak, buru-buru ya. Buru-buru, jadi memang itu yang salah. Makan harus dihayati, nggak boleh buru-buru, ngunyahnya harus lembut. Nah puasa melatih itu semua. Jadi memang kita udah ngezolimin tubuh kita setahun. Ya setahun ngezolimin tubuh, kadang makan cepat-cepat ya wajar tubuhnya marah. Kadang sakit, kadang mules, kadang GERD. Ya kadang ada yang orang kayak
kayak keselak Bu. Ya, padahal itu balapan antara makanan dengan angin. Ya, anginnya mau keluar, makanan keburu masuk. Makanya Masya Allah kita pelajari kesehatan itu kedokteran. Islam kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan nggak boleh berlebihan. Kalau kita kan selalu makan habis itu minum, padahal minum dulu habis itu makan, jangan minum lagi. Sejam baru boleh minum. Menghindari keselak, menghindari tersedak. Makannya juga mulainya harus, itu salah satu caranya kenapa dilatih dengan puasa. Makanya bukanya juga dilatih, kurma dulu, habis kurma air putih, habis itu salat. Itu sebenarnya latihan supaya perutnya nggak kaget ya. Tapi kita kan udah lapar mata ya, lapar mata semua dibeli. Padahal jujur orang puasa itu nggak akan bisa makan banyak, karena minum 2 botol aja kenyang. Ya makan bakwan 2 biji aja kenyang gitu ya. Jadinya memang nggak akan bisa makan banyak. Akhirnya bulan Ramadan yang harusnya syahrul muwasa, bulan empati, akhirnya jadi syahrul mugadir. Kebanyakan bulan mugadir makanan kita numpuk di kulkas. Ya, dari buka sisa taruh di kulkas. Mau apakah dimakan di sahur? Sahur beda lagi suaranya ya. Nggak kemakan kebuang. Jadi sampai-sampai para ustadz itu mengatakan bisa nggak cuman kalau 4 orang doang di rumah ya udah 4 aja. Ayamnya 4 ketul aja udah. Jangan sampai ayam 8 ketul kecuali ada beberapa orang. Kalau memang 4 orang di rumah ternyata kita masak 8 ketul, 4-nya cepat kasih sebelum buka puasa. Karena pahalanya besar ngasih sebelum buka dibanding kalau ngasih sesudah buka. Ada pahalanya tapi kecil. Karena kalau sebelum buka kan untuk buka puasa. Pahala memberi makan buka puasa itu dahsyat. Besar banget pahalanya. Jadi memang dan bulan Ramadan itu kenapa kita selalu kelebihan? Kadang kalau kita kasih balasannya gantinya cepet Bu. Baru nyampe pagar ngasih 4 potong ayam misalnya, itu gantinya 10 potong daging bukan ayam. Itu cepat, makanya harus distribusinya juga cepat supaya rezekinya juga ngadirnya cepat ya. Makanya orang yang sering ngasih bisa dijamin hartanya berlimpah, kesehatannya juga prima, keluarganya juga barokah ya. Ngasihnya, ketika ngasih itu memang sebenarnya bukan uang kita ya, uang Allah kan yang Allah titipkan ya. Sebenarnya bukan harta kita, bukan milik kita. Semua yang kita klaim sebagai milik sebenarnya bukan milik kita, termasuk yang nempel ke tubuh ya, mata, telinga, tangan, kaki. Kalau kata Allah jatahnya selesai untuk dipakai matanya, selesai. Bisa jadi kita hidup tanpa mata, bisa jadi tanpa telinga, tanpa tangan, tanpa kaki, tapi Allah masih berbaik hati. Itu yang harus kita syukuri. Kadang-kadang dengan mengeluarkan ya uang yang dititipkan kepada kita. Ramadan lah waktunya untuk membersihkan itu semua ya. Jadi ada yang perhitungan zakatnya harusnya sebelum Ramadan ya, maka keluarkan zakatnya sebelum Ramadan, nanti Ramadan keluarkan lagi sedekahnya. Tapi kalau yang sesudah Ramadan harusnya jatuh haul 1 tahun, tarik aja ke Ramadan. Tarik ke Ramadan, kenapa? Biar barokah. Ingatnya juga gampang. Kalau harus bayar zakat tiap Ramadan, ingatnya gampang ya. Tiap Ramadan zakat. Cuman ada yang kelupaan. Saya karena memang ambil zakat itu kadang nyebut zakat. Saya nggak mau nunggu ya, jemput. Itu ada yang fokus ke bayar zakat mau, dia lupa nggak bayar zakat fitrah. Itu repot. Begitu sudah lebaran, ya Allah ustazah saya lupa nggak bayar zakat fitrah. Enggak, itu tunggu kalau disalurkannya lewat azan, lewat harinya tanggal 1 itu berarti khatib sudah naik ke mimbar. Udah begitu khatib naik ke mimbar aja mau khutbah Idul Fitri udah selesai waktunya bayar zakat fitrah. Makanya kadang panitia masjid itu kalau yang benar suka ngomongin dulu, siapa yang belum zakat fitrah mumpung khatibnya belum naik mimbar, cepet gitu. Yang jadinya cepetan disuruh lunasin, bayarkan, salurkan. Minimal diserahkan ke amil, ke panitia. Panitia mau ngasihnya 3 hari sesudah lebaran nggak masalah. Tapi orang yang menyerahkan sudah diserahkan ke panitia. Tugas panitia menyerahkan, mendistribusikan bebas. Karena kan boleh jadi didistribusikan ke panitia, panitianya mudik. Baliknya 3 hari kemudian, itu nggak masalah ya. Jadi memang penting sekali kita bicara kalau memang ternyata Rasulullah SAW sampai dipuji-puji oleh Malaikat Jibril. Rasul itu sudah ajwadan nas, orang yang sangat dermawan bukan di Ramadan, tapi begitu masuk Ramadan, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan.
Kalau sebelum Ramadan sudah dahsyat dermawannya, masuk Ramadan lebih dahsyat lagi. Karihul mursalah, seperti angin berhembus. Angin itu kan lubang kecil aja, semakin kecil semakin kencang ya. Bunyinya, coba ada lubang kecil biarkan buka angin lebih kencang. Itu bunyinya bersih, gitu. Angin nggak bisa ditahan. Bahkan kalau ditutup semua dan anginnya besar, dahsyat, itu jangankan cari lubang, pintu saja bisa rubuh, angin puting beliung ya. Ya, genteng bisa terbang, bangunan bahkan truk apa kalau kita lihat tornado, twister, itu film-film barat yang biasanya merasakan itu ya, tornado, twister, tapi kayaknya sudah mulai ke Indonesia ya, angin puting beliung ya, karena itu berkaitan dengan azab ya, mau angin, mau banjir, mau gempa, mau kebakaran, semua berkaitan dengan azab. Tidak akan terjadi musibah kecuali Allah sedang menegur. Ya, sedang menegur. Jadi memang cuma kesadaran itu kita yang kurang. Dan definisi puasa yang tadi menahan, maka penting sekali Rasul mengingatkan kita. Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lahu hajatan. Falaysa lillahi hajah fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dalam kondisi puasa enggak bisa meninggalkan kata-kata keji, perbuatan kasar, kata-kata kotor, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Karena esensi puasa bukan cuma nggak makan nggak minum, tapi ya nggak marah, nggak ngomel gitu ya, nggak gibah, harusnya gitu, nggak kasar, nggak mukul, harusnya seperti itu. Jadi makanya tadi dua kisah pertama yang sampai akhirnya mereka lemes, Rasul mengatakan kalian menahan diri dari yang halal, tapi kalian batalkan puasanya dengan yang haram ya, yaitu menggibah, menggunjing ya. Oleh karena itu penting sekali untuk memahami, membersihkan hatinya dari sebelum masuk ke Ramadan. Di Ramadan lebih dibersihkan lagi dengan puasa kita. Selepas Ramadan makanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, bersih. Artinya sudah menjadi, tadi dibacakan ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar jadi pribadi takwa. Pribadi takwa itu pribadi yang hatinya bersih, kata-katanya halus. Ya, kemudian kita memang makhluk kasar. Ya, makhluk kasar ini dituntut untuk halus. Tapi kalau makhluk halus memang kasar. Makhluk halus itu kasar, temperamental, kasar. Kita bukan makhluk halus, kita makhluk kasar karena fisiknya nampak. Tapi dituntut untuk halus. Karena sebaliknya, yang repot kalau makhluk kasar tapi sikapnya, perilakunya kayak makhluk halus. Nah, itu sudah semakin kasar kita. Makanya banyak sekali tulisan-tulisan para ini penyair ya. Ternyata akhir zaman ini setan pun sudah putus asa menggoda kita. Karena nggak mungkin digoda, sudah lebih jahat dari mereka. Lebih jahat dari setan. Kalau lihat berita di TV, aduh, kayak peran pos-posan 20 tahun lalu ya. Itu ada yang dibunuh, dimutilasi, suami bunuh istri. Ya Allah, terus bunuh anak, bunuh orang tua, bunuh neneknya, kakeknya. Ini zaman apa gitu ya? Jadi memang udah kasar semua. Walaupun ternyata ketika anak tadi diinvestigasi, ternyata dia dengar suara-suara ya. Dia dengar bisikan. Itu bisikan siapa kalau bukan bisikan setan ya? Dengar suara. Itu kejadian persis yang terjadi juga di California. Cuman karena kita selisih 12 jam antara Amerika dengan kita, kejadiannya sama. Ada seorang ibu yang anak perempuannya lagi makan bareng. Tiba-tiba mengatakan, Mami, kenapa kamu nggak bunuh diri aja? Kata anak itu. Loh, kenapa Mami harus bunuh diri? Karena kata yang saya lihat di TV katanya. Jadi dia lihat film kartun. Kata yang saya lihat dan saya dengar di film itu, di kartun, orang itu paling bahagia kalau mati dalam kondisi bahagia. Mami lagi bahagia kan? Iya. Mami lebih bahagia saya bunuh atau mau mati sendiri, bunuh diri. Wah, dia repot, kaget. Itu orang Amerika. Akhirnya dia blast itu ke sosial media, mengatakan kenapa anak saya begini, nonton apa, diselidiki, ternyata tontonannya sama antara yang di Indonesia yang tadi dengar suara-suara dengan yang anak Amerika itu nonton kartun Bart Simpson. Di Bart Simpson itu lagi ngajarin hari itu sama, ketika diinvestigasi hari itu lagi tayangan bunuh diri, ya, bunuh diri kalau nggak membunuh orang yang kamu cintai. Jadi mami saya, I love you, kata anaknya. Tapi kenapa, why don't you kill yourself, katanya. Kenapa kamu nggak bunuh diri kamu sendiri? Jadi disuruh kill yourself, dia bilang jelas-jelas dibilang bunuh diri.
Ya, kenapa? Karena kalau kamu bunuh diri dalam kondisi bahagia, kamu akan mati dalam kondisi bahagia. Waduh, serem. Jadi tontonan aja harus dipantau karena kecil ya. Nonton apa? Jangan kita pikir kartun ini kartun juga ada nilai-nilai yang diselewengkan ya, dimasukkan, dicuci otak anak kita. Waktunya sama, ternyata nontonnya sama. Cuma selisih 12 jam karena perbedaan waktu kita dengan Amerika. Nah itu serem. Jadi puasa ini juga membentuk kepribadian. Makanya kenapa dulu di masa Rasulullah SAW, anak kecil yang belum wajib puasa tetap dilatih untuk puasa. Dilatih, bukan diwajibkan, cuma dilatih. Jadinya kalau yang sudah mau deket 7 tahun, tuh 6 tahun, 5 tahun, nanti begitu sahur dibangunin, ikut sahur. Tapi kalau jam 12 lapar gimana? Jam 10 lapar, dikasih sama Rasul mainan, boneka-bonekaan, suruh buat boneka dari kapas. Kita mungkin dulu pernah ada kerajinan tangan buat boneka dari wol ya. Ya ini Rasul dari kapas diajarkan anak-anaknya. Anak kecil kalau udah main lupa makan. Tapi kalau Ramadan dia pengen makan, itu namanya bisikan setan ya. Disuruh makan susah sekali. Begitu Ramadan lapar terus. Itu kan selain bisikan setan mengganggu emosional ibunya ya. Jadi kata Rasul, sabar dan ajarkan mereka buat mainan. Masih nggak bisa juga, nggak teralihkan juga, rasanya nggak apa-apa, biarkan dia membatalkan puasanya. Kalau kita mungkin punya trik ya, kalau untuk parenting itu nggak apa-apa dia batalkan puasanya. Zuhur kita bilang ya udah kamu buka puasa, tapi niatkan sahur, kamu puasa lagi di sini sampai maghrib. Jadi 2 kali sahur. Nggak apa-apa latihan, namanya belum wajib ya. Ketika 2 kali sahur, masya Allah. Jadi senang dia bukanya bareng, sahurnya bareng, walaupun tengah hari dia juga buka. Jadi puasa itu untuk membentuk ya kepribadian dan meluruskan perilaku. Makanya disuruh puasa. Sehingga wajar Rasulullah SAW mengatakan kepada para pemuda, ya ma'asyaras syabab, barang siapa yang memang pemuda dan sudah diberikan kemampuan oleh Allah, ya ma'asyaras syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu menghidupi kehidupan pernikahan rumah tangga, segera nikah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandang dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Tapi yang belum sanggup menghidupi pernikahan rumah tangga, banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu tamim, perisai. Kalau orang puasa tuh tengah hari mau jelalatan juga nggak nafsu, ya lemes, ya lemes, lapar, haus, mau jelalatan udah nggak kebayang. Mau yang ganteng lewat pokoknya haus gitu ya, lemes jadinya. Tapi kalau nggak puasa syahwat itu naik. Makanya dilatih dengan banyak puasa ya. Nah ketika disebut nama Allah, kalau orang-orang yang hatinya sudah bersih, sudah dicuci, yang kadang-kadang dicuci dengan sakit gitu ya. Biasanya kalau lagi sakit juga gitu kan, apa yang keluar dari lisan kita? Kerasa sakitnya, astagfirullah. Kalau lagi kerasa sakitnya gitu kan ya, astagfirullah, itu kan bersihin. Ada yang Allahu Akbar kalau sakit banget ya, apalagi yang orang-orang yang akhirnya dioperasi, itu kan nangisnya nggak, yang paling takut nangis sambil zikir, jangan cuma nangis doang gitu ya. Jadi semakin kita nangis, semakin kita bersih, hati kita bersih, dosa kita diampuni, apalagi sambil zikir ya. Makanya disebut idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanan. Wa idza dzukirallahu isma azzat qulubuhum. Disebut nama Allah gemeter ya, gemeter hatinya deg-degan. Disebut nama Allah deg-degan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, karena deg-degan yang bikin tenang. Aduh Allah lagi yang disebut, ada takut, ada rindu, ada takut, ada khawatir amalan nggak diterima, khawatir dosa nggak diampuni ya. Jadi ada kekhawatiran seperti itu. Sehingga penting sekali kalau kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ayat yang itu ayat 28 dibalik-balik kata-katanya. Orang-orang beriman akan menjadi tenang hatinya kalau ingat Allah. Sesungguhnya hati orang beriman akan tenang kalau ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau mau tahu orang beriman harusnya ingat Allah dengan zikir. Dan orang beriman kalau udah zikir pasti ingat Allah. Jadi dibolak-balik itu. Ya, redaksinya dibolak-balik untuk mengingatkan kalau orang beriman yang paling banyak diingat harusnya Allah, bukan yang lain selain Allah. Kalau
orang beriman masih gegana, gelisah, galau, merana, ya masih resah gitu ya, resah banget ya. Aduh, ada juga kan yang orang beriman padahal hartanya melimpah, tapi bingung mau ngapain, susah move on gitu ya, nggak bisa gerak lagi dari masa lalu, ada yang gitu. Ya susah move on dari kejadian-kejadian yang pernah dialami masa lalu. Padahal kan let us go on. Yang lalu sudah, jadikan tafakur, jadikan alat tadabbur, jadikan pengingat untuk kita introspeksi. Tapi hidup harus maju. Majunya jangan ngeliat terus ke belakang. Kayak kita nyetir mobil nggak mungkin lihat spion terus. Kalau lihatnya spion terus nabrak, yang kekalahan nabrak. Makanya lihatnya spion hanya sesaat. Kadang-kadang aja dilihat supaya nggak tabrakan. Tapi coba kalau lihatnya spion terus, kaca belakang terus, iya nabrak di depan. Artinya harus lebih melihat ke depan. Puasa itu juga begitu. Agar kita bertakwa, artinya kalau masa lalunya perlu dosa gimana? Finish, sudahi. Sehingga begitu mau masuk Ramadan ini ada dua malaikat yang memanggil. Yang satu menyuruh kita, ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang biasa berbuat kebaikan, lanjutkan. Wa ya baghiyasy syarri adabir. Wahai yang biasa berbuat keburukan, tinggalkan. Sudah finish. Tinggalkan di Ramadan ini. Jangan cuman postpone ya. Kita break dulu ya, nanti habis Ramadan nyambung lagi. Finish, sudah selesai. Jangan cuma di jeda doang. Kadang-kadang kan jeda ya. Apa rasanya kalau dikasih amnesti, gerasi, tapi habis Ramadan masukin penjara lagi, gak enak. Nah itu yang terjadi dengan orang-orang yang diazab kubur. Kalau dia beriman, banyak yang dikasih gerasi amnesti. Ya, yang hidup berdoa, mintakan ampun untuk yang wafat. Sama-sama beriman, azab kuburnya selesai. Tapi yang kasihan yang gak beriman. Kalau nggak beriman, Ramadan mereka nggak diazab, libur. Habis Ramadan, to be continued, lanjut. Nah, na'udzubillah min dzalik. Itu yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai wafat dalam kondisi tidak beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan ya untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan dalam kondisi sehat lahir batin ya, dengan dosa yang sudah diampuni. Makanya minta maafnya, bermaafannya sekarang, bukan lebaran. Lebaran itu momentum untuk mengucapkan tahniah, selamat minal aidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, minal aidin ini kalau kita mengatakan minal aidin wal faizin itu terjemahannya bukan mohon maaf lahir batin ya. Minal aidin wal faizin itu semoga termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan sukses. Sukses apa tujuan puasa? Ma'alakum tattaqun. Sukses menjadi orang bertakwa. Enggak ada hubungannya dengan mohon maaf lahir batin sebenarnya. Cuma karena di kartu selalu begitu, jadi orang bilang terjemahannya itu. Jadi waktu yang tepat adalah sekarang. Tetapi terakhir satu hadis Rasul terkait dengan bulan Sya'ban. Jadi fi lailatin min nisfi Sya'ban, kalau malam tanggal 15 itu Allah SWT turun ke langit dunia. Ya tali'u ila jami'i khalqihi, mandangin satu-satu hambanya. Yang beriman diampuni dosanya dengan catatan. Kalau terlepas dari dua hal, illal musyrik wal musyahin. Kalau berimannya masih mempersekutukan Allah alias musyrik, sholat 5 waktu rutin. Tapi kalau saya ke dukun, ke orang pinter, musyrik ini ya, dipagerin ke dukun juga, ke orang pinter, musyrik ini jangan sampai. Ya, jadi ketika beriman, ya beriman, jangan persekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi memang kalau musyrik tidak diampuni. Yang satu musyahin itu yang di hatinya masih ada syahna itu kebencian, pemusuhan. Hatta yastolihat, sampai berdamai. Kalau sudah berdamai, nggak mengerjakan kemusyrikan, diampuni malam itu, menuju Ramadan langkahnya ringan. Kita butuh diampuni di Sya'ban. Makanya momentum Sya'ban itu memang momentum bermaafan. Alhamdulillah sekarang sih udah dari beberapa tahun ini mungkin hikmah pandemi ya, bagus ya, di bulan Sya'ban udah maafin ya, mohon maaf lahir batin ya, iya. Terus jaga tapi ritmenya, jangan minta maafnya di Sya'ban, habis itu besok buat masalah lagi, nggak selesai. Harusnya sudah 2 minggu itu sudah bersih. Kesempatan kalau nisfu Sya'ban belum beres, ya itu satu-satunya hadis sahih terkait nisfu Sya'ban. Jadi nggak ada hadis lain yang walaupun ritualnya jadi tradisi ya, malam nisfu Sya'ban biasanya masyarakat kita suka ke masjid, nyiapin air, bacain Yasin, ada yang 3 kali, 40 kali. Sebenarnya nggak ada hadisnya, cuma jadi tradisi di Indonesia.
Jadi yang ada hadisnya satu-satunya malam nisfu Sya'ban itu. Allah turun ke langit dunia. Kira-kira kalau Allah lagi pandangin enaknya kita ngapain? Tidur? Enggak. Ya terserah mau baca Quran, mau istighfar, ya mau ngapain juga, baca buku-buku agama, ataupun kita lagi, pokoknya jangan sampai malam nisfu Sya'ban kegiatannya dengan yang ini ya, yang mendatangkan dosa. Jangan sampai malam nisfu Sya'ban lagi ladies night, ya nunggu jam 00 diskonnya besar gitu ya. Kan suka itu kadang 10 hari terakhir, lebih parah 10 hari terakhir Ramadan. Itu rata-rata di mall ladies night itu ya, jam 00 itu orang rebutan di sana, bukan iktikaf ya. Emang dimakan Batman banyak, hati-hati ibu ya. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan Lailatul Qadar ya di tahun ini dan diberikan husnul khotimah ketika menghadap Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.